Ternyata keluarga ABRI, Pak. Keluarga ABRI Ada. makanya. Sering main keluar kelakuannya nggak kayak ABRI. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What's up, what's down? Hablum minallah, hablum minan nas. Ya. Harus gitu. Kayak uus ya? Iya, jadi biar hubungan sama Tuhan baik, sama manusia juga baik. Baik, ya, harus, ya. Tumben kok hari ini bagus ya kamu? Oh iya, kan habis MC wedding. Oh gitu ya, kalau habis MC wedding habis biasanya gitu MC. Pak. Ya, berarti lagi laku-lakunya nih. Iya, alhamdulillah, Pak. Kemarin aku sama Bapak juga kemarin. Iya. Beliau, karena mengingat beliau ini mungkin kita kenalkan dulu ya. Boleh. Ya, mungkin kalau sebagian orang cuma lihat beliau atau cuma tahu namanya saja. Nah, beliau ini adalah Dandim Kota Balikpapan. Beliau adalah Kolonel Armet I Gusti Agung Putu Sujarnawa. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Alhamdulillah. masyarakat Balikpapan. Alhamdulillah Hadir di baik. studio 1 Makan Jokovian Rostri di Retribusi. Pak Betul. Jasri. Di Regatria bukan bahasa Bukan basi. Basi. Masa. Iya. Nah, kemarin sudah beberapa kita undang juga, Pak. Kita ngobrol-ngobrol santai sore ini. Mungkin biar masyarakat Balikpapan juga lebih mengenal Bapak, lebih tahu Bapak juga bahwa ternyata Pak Dandim ini concernnya bukan cuma di keamanan negara saja. Betul. Tapi sekarang sudah merambah ke UMKM. UMKM. Ada apa dengan UMKM? Nanti kita ngobrol. Pak, Iya, Mas. kabarnya gimana Rega. hari ini, Pak? Sehat? Good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Terus hari ini bisa ketemu Tapi ini ada yang Bapak. beda ya. Mungkin Ngobrol. kalau misalnya sahabat Onyx di luar sana yang lihat Bapak ini selalu berseragam rapi Berseragam. dan Iya. berbeda. Iya. Sengaja. Request ya, request. Langsung ya. Request langsung. Karena begini, Pak, mungkin beberapa orang lo berpandangan bahwa saya lihat orang berseragam tuh senang, Pak. Rapi, maco, tapi mungkin ada juga yang berpandangan dulu karena kita dari kecil gini, Pak. Ayo makan, kalau mau makan ditangkap tentara gitu. Iya. Itu yang sering jadi muncul di paradigma masyarakat, Pak. Kenapa sih dikit-dikit harus tentara, harus polisi? Iya, Emang iya. salah mereka apa, Apa? sih? Gitu? Emang harus takut? Tidak kan, Pak? Iya. Mereka ini mengayomi ya Betul. kan. Pak? Iya. Waktu masih kecil pengennya jadi apa sih, Pak? Sebenarnya emang jadi tentara atau aparatur negara itu gimana sih, Pak? Ya, kalau dari kecil biasalah namanya kita masih pertumbuhan begitu kan. Iya. Kita lagi senengnya apa, ya itulah cita-citanya. Biasa perubahan-perubahan. Karena paling banyak itu biasa kalau kecil, Pak, pengen aja Pak jadi pilot atau enggak jadi Jadi dokter. dokter. Iya. Dokter. Kalau nggak boleh. kalau jadi dokter, ya pernah tuh. Oh, pernah. Berarti Kalau cita-citanya jadi dulu pernah jadi dokter Pak ya? pernah pengen jadi dokter Oh, gitu. Oke. Akhirnya berkembang terus. Nah, dari SMP itu akhirnya pengen jadi tentara Jadi memang. tentara. Jadi tentara. Ada panutan gak sih, Pak? Yang Bapak lihat kayaknya, oh saya harus jadi tentara nih memang nih. Enggak Orang ada. tua, keluarga? Enggak ada. Saya hanya saya sendiri. Oh, bapaknya. Biasa aja. Biasa aja. Rambut Bapak. Oh iya. Saya kalau Bapak gini saya jadi pengen jadi tentara sama kayak Bapak saya, Pak. Iya, Pengen iya. jadi tentara. Bapaknya tentara bukan? Pengen juga. Oh, cuma pengen aja. Pengen aja. Tapi kalau saya kakek saya tentara. Oh, kakek gitu tentara. ya. Tugas di mana? Tugas di Bandung dulu. Di Bandung, oh di iya. Dayakolot dulu. Bandung, oh Dayakolot ya, Dayakolot, pasti Pak. seni itu. Betul. Jadi Kalau memang saya Bandung dulu tuh campnya tentara. Kalau dulu saya gitu Pak. Kalau dulu bukan tentara Pak. Kalau zaman dulu. Kamu pengen jadi apa? Jadi ABRI. Ah, masih betul. zaman ABRI. Saya juga jadi ABRI itu. Jadi ABRI, Pak, ya? Jadi ABRI, betul banget. Kakak saya juga, kalau kakak saya ini Pak, kuat. Oh, kuat ya. Kita kuat juga. Ada juga sama juga tentara. Adik saya juga sekarang di Kenapa jadi ngomongin keluarga lu sih? Iya, kan enggak apa-apa bukan kan. basa-basi. Kan ngantar. Iya. Kan bukan basa-basi Pak ya. Iya. Tentara Ada, juga. ada. Ternyata keluarga ABRI, Pak. Keluarga ABRI Ada. makanya. Iya. Sering main. Keluar kelakuannya nggak kayak ABRI. Bapak basa-basi nih, Bapak tahu kalau gini gimana, Pak? Tahu nggak ini artinya, Pak? Kalau orang Indonesia kalau biasaan gini gimana Pak? Ini Tandanya tahu apa? artinya, Pak? Apa ya? Grogi. Salah. Pak. Salah Pak. Apa tuh? Apa teriak? Pinjam uang Pak. Biasa kalau orang udah begini Pak. Pak gini nah Pak. Ada kan 200.000. Biasa gitu. Biasa dulu ada dulu awal-awalannya nanti ujungnya ada kan 200. Iya. Bayar. Biasa kan gitu, Pak. Oh, iya. Ini biasa. Saya kira grogi karena menghadapi Mas Rega sama Mas Ria, jadi saya grogi gitu ya. Enggak dong, Bapak sudah seorang. Banyak nggak mungkin grogi, Pak. Tahun berapa, Pak, masuk tentara, Pak? Saya masuk tentara tahun 94, masuk Akabri. Akabri. Saya lulusan 97. 97. Ya, saya Tugas keluar pertama negeri. di mana, Pak? Tugas pertama saya di Jember, di Kostrat. Satuan Kostrat di Oke, Jember. oke. Ya.
Jajaran divisi 2 itu, jajaran divisi 2. Luar biasa loh Bapak. Nah, ini baru Pak, Iya. Bapak berarti udah berapa tahun nih Pak? Sampai di Balikpapan sini hitungannya. Dari awal Bapak jadi Akabri sampai sekarang. Sudah 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun. Nanti, Berarti iya. lama banget lah ya. Ya lama dong. 22 tahun kalau ibarat anak muda udah siap nikah Pak, 22 tahun. Kamu berapa dulu nikah? Saya 19. itu yang benar. Itu dipaksa, Pak. Iya, Ini iya. dipaksa, Pak. Ya, itu yang benar. Kalau sudah menemukan yang tepat, jadikanlah dia yang terbaik. Nah. Jangan pernah mencari yang terbaik, tetapi berjanjilah untuk menjadi yang terbaik. Nah, itu dia. Itu kan Kemarin nikahnya juga anak ketangkus. Enggak bercanda gitu. Amin, amin, amin. Iya. Pak, berarti sudah berkeluarga, anak berapa Pak? Baru satu. Baru satu. Iya. Di Balikpapan juga? Iya. Wow. Anak saya di SMP ini SMP Oh, 1. SMP 1 sini, Pak ya? Iya, SMP 1 Balikpapan. Cewek cowok, Pak? Cowok, syukur cowok. Kenapa emang kalau cewek? Karena orang Bali, orang Bali itu kan menganut patrialis. Iya. Jadi keturunan dari bapak Dari gitu. bapak. Iya. Oh. Kalau sudah ada cowok udah aman lah. Alhamdulillah. Istri saya orang Lombok Pak. Oh gitu. Iya, dekat sama Bali kan. Dekat sebelahan. Pasti tetangga gitu. Bahasanya pun sama Pak, Iya. kurang lebih. Kita masih bersaudara berarti. Istri yang sekarang kan? Alhamdulillah diakui nama saudara sama Pak. Oh, iya, iya. Enggak, tapi istri yang sekarang. Loh emang Ini, Ini Pak. aja emang nih kurang ajar nih. emang yang mana lagi kan gitu. Ada uang nggak buat nikah? Nggak ada kan? Lagi Jangan diskon bertingkah, ya. nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya saya dong nanya Iya, kamu boleh, terus, boleh. Pak enaknya jadi tentara apa sih, Pak? Karena saya dulu bener cita-cita saya pengen jadi tentara. Enaknya jadi tentara. Ya. Yang saya rasakan saya sudah keliling Indonesia gratis itu aja. Terus di mana aja sih Pak? Kalau saya tugasnya satuan secara organik itu tadi yang pertama saya ditempatkan di satuan Kostrad di jajaran Kostrad. Exact location-nya satuannya batalionnya Yonarmet 8 di Jember itu. Jember itu. Selama 9 tahun habis itu saya ke pusat kesenjataan artileri Medan karena saya kopnya Armet Ya. di Cimahi. Cimahi. Setelah itu saya ke Mabesad, Markas Besar Angkatan Darat. Angkatan Darat. Nah, di Jakarta. Habis dari Mabesad saya sekolah lagi, dapat penempatan ke Kalbar. Oh. Di Kalbar. Nah, selesai dari Kalbar Baru ke Balikpapan. ke Mabes Angkatan Darat lagi baru ke Ke sini. Balikpapan. Nah, itu secara satuan organiknya, tetapi penugasan perbatasan saya sudah di perbatasan di Timur Leste, yang jelas perbatasan Kalimantan begitu. Kemudian ke Palu. Kalau di Mabes Angkatan Darat itu kita tugas-tugas pendek itu seminggu 2 minggu tuh sudah keliling Indonesia. Ya. Oke. Kan kita Perasaannya melaksanakan. gimana sih Pak? Bawa tugas seminggu 2 minggu terus pindah. Itu kan Nggak hanya meninjau kan? Oh, meninjau. Iya. Oke. Meninjau kita melihat satuan jajaran kita seperti apa kondisinya begitu. luar Iya. biasa loh. Perbatasan udah dicobain semua loh di beliau loh. Ngeri ya? Ya. Kalau di perbatasan itu memang bertugas kebetulan. Jadi Bertugas. baik yang di Kalbar itu, kalau di Kalbar kan saya Dandim tuh, Dandim Sanggo. Dandim satu, ya. Dandim Sanggo ada perbatasan yang terkenal tuh Entikong. Antikom. Iya, Oh, pernah perbatasan denger sih, pernah Entikong. dengar. Iya. Iya. Nah dulu saya jadi Danyon juga di sana di Kalbar. Pada saat saya jadi Danyon, perbatasan kita itu gedungnya itu masih ya mohon maaf bahasanya kurang bagus lah begitu. Bagus di sebelah. Gitu. Jadi kita melihatnya aduh kok menyedihkan sekali. Ini di mana? Di perbatasan Di negara lain. negara lain, ya punya negara lain, punya sebelah begitu. Nah, habis itu oleh Pak Jokowi merubah konsep kan, konsep itu dirubah bahwa perbatasan itu adalah serambi depan kita. Betul. Akhirnya dirombak lah semua yang di perbatasan itu dibangun kantor ini jadi kantor PLBN, Pos Lintas Batas Negara yang bagus gitu. Jadi bagus banget kayak bandara, semua AC apa segala macam. Itu yang bertugas berapa orang Pak di sana Pak? Perbatasan untuk dari negara. Oh kalau waktu itu di jajaran Kalbar ada 1 batalion. Kalau saya kan kodim di wilayahnya. Jadi kalau kami tetap di sana karena organik sana. Biasanya satuan penugasan bergiliran yang jaga di perbatasan itu begitu. Nah setelah diganti dibangun
pos lintas batas negara, wah kita bangga banget. Karena jadi, wah keren banget. Jadi seneng Semua juga, Pak, ya. perbatasan kita sekarang udah bagus kayak bandara. Udah bagus. Jadi Iya. fasilitas yang diberikan oleh negara biar menunjang juga Iya, kinerja, Pak. iya luar biasa Kalau masih perhatian, jangan perubahannya. mentang-mentang di perbatasan nanti aja lah yang Iya, iya. dulu aja, jangan gitu Pak ya. Iya, Ini hebatnya nih, makanya untung banget nih bisa ketemu sama beliau, bercerita juga bagi pengalaman. Betul. Iya. 22 tahun bro. Jadi tentara? Iya. Kita jadi apa? 22 tahun bikin masalah mulu nih Bang sekarang. Bikin susah orang aja dikerjain ya. enggak lah, yang jelas kan bagaimanapun sama-sama kita bela negara pada Betul. dasarnya ya. Siap, betul. Bapak itu Mas Rega sama Mas Rega kan sama, sesuai Iya. job desk-nya kita bela negara juga. Kita, yang penting kita cinta dulu lah, Iya, Iya, gitu. betul. Cinta sama negara. Iya, tahu nggak akhirnya gitu loh Mas. Jadi setelah kita bisa berkeliling walaupun seminggu 2 minggu kita keliling Indonesia, itu rasa cinta kita kepada tanah air ini tambah luar biasa gitu. Pak, ya. Karena akhirnya kita tahu bahwa luar biasa betapa kayanya Indonesia ini. Kaya banget. Betul. Kayak di Kalimantan ini, apa yang tidak ada di Kalimantan kan? Baik yang ada di di laut, hutannya, sumber daya Alamnya banyak. alamnya, wah luar biasa sekali begitu. Dan budayanya lagi kan. Budayanya Kalau makin kita banyak. dari ujung dari Aceh sampai ke Papua itu kan budayanya luar biasa. Luar biasa kayanya kita. Makanya beliau ngelihat Gitu. kekayaan Kalimantan ini, sumber daya manusianya juga luar biasa Pak, sumber daya alam juga luar biasa. Itulah Indonesia. Makanya kita harus cinta Indonesia. Begitu. Apalagi Mas, saya bukannya gimana. Satu lagi senangnya, kebetulan saya berapa kali 2 kali sudah di 5 besar itu, saya dikirim berapa kali ke luar negeri kan. Ya sudah ke Prancis, ke India, ke Rio de Janeiro, Ya. ke negara tetangga kita, Singapura apa segala macam berapa kali begitu kan. Jadi Rumania juga di Eropa itu, jadi semakin kita melihat negara lain itu memang kita perlu wawasan dari negara lain, tetapi terkait dengan keindahan alam, sumber dayanya apa segala macam, memang Indonesia itu luar biasa sekali. Tidak kalah lah ya Pak ya? Oh luar biasa. Luar biasa sangat. Apa yang tidak ada di Indonesia itu? Semuanya gitu loh. ada, Pak. Iya semuanya ada. Semuanya Jadi ada di Indonesia. jadi salah lah kalau kita terlalu mengagung-agungkan yang luar. Kita boleh sekali lagi kita boleh, Betul. tetapi kita harus cinta kepada bangsa ini gitu. Jangan Karena luar sampai biasa apa yang melebih-lebihkan budaya lain Pak ya. Iya, iya. Kan Kita harus itu cintai juga budaya masih kita. banyak, Iya. seperti itu. Makanya Iya. cintailah produk-produk Indonesia Pak ya. Nah, salah satunya anak muda itu kita bela negara tuh, ayo kita cintai produk Indonesia. Makanya nikah mau orang Indonesia. Iya. Nggak apa orang Iya. tua ya Pak, orang Indonesia. Ini juga dipaksa Pak nikahnya Pak. Jangan sampai loh. Mohon maaf, jangan sampai kita misalnya ke sebelah nih, negara sebelah ke tetangga Iya. Singapura. Kita bangga makan lobster apa segala macam. Itu barang-barangnya semua dari kita. Dari kita. Gitu kan gitu. Indonesia juga di Ataupun jangan sampai kita belanja banyak, wah seolah-olah barang-barang branded ternyata yang buat Orang ada di Indonesia. Saya pernah Pak gitu. dapat kiriman jersey Pak. Ah, Singapura. Sudah senang dibeliin dong dari Iya, Singapura. iya, iya, Udah iya. nyampe sini buka Iya. udah senang, udah diposting segala macam, Iya, begitu iya. buka made in Indonesia Pak. Ngapain jauh-jauh dibeli ke sono? Sini kan juga ada. Iya. Bener ini Iya. yang harus sebenarnya warga negara pun yang baik pun sebenarnya harus bisa bangga dengan produk kita sendiri. Nah, itulah kita. Nah Pak, ini nih kita ngomong soal pribadi Bapak lagi nih sedikit untuk Ya, keluarga nih Pak. iya, Bahwa iya. pindah-pindah tugas, apakah keluarga nggak keberatan Pak? Istri kerja juga Pak. Istri saya kerja Istri Bapak di kerja, BUMN ya, di Nah, salah satu bank BUMN. Bang BUMN Oke. juga beliau istri. Ada beliau di sini, kerja. ya. Ada ya. Bapak juga. Berarti kalau gitu ikut Bapak pindah, ikut juga pindah gitu ya? Kebetulan kan kalau kita jadi komandan biasanya kan karena istri itu ada perannya sebagai ketua persid, pembina dari istri-istri Nah, prajurit harus kita. Nah itu harus ikut Harus gitu. ikut ya. Itu mau Bapak dipindahkan, istri saya mau pindah juga kata mau orang kantor. Orang kantornya. Kapan? Iya, iya. Mana? Jadi suaminya pindah-pindah. Terus Ibu pindah, ikut pindah, nggak boleh Bu, nggak bisa, suami saya didanding. Ya udah nih. Langsung ya. Boleh. Canda Pak. Iya. Itu dari kinerja kan Pak. Iya. Tapi hebat, biasa ada yang mohon maaf nih suaminya adalah angkatan, istrinya biasa nggak kerja. Iya, Ada yang iya. seperti itu kan Pak ya. Iya, Tapi ini iya. Bapak dua-duanya bisa bekerja beraktivitas. Ya itu tadi saya kan bertemu istri juga sudah dalam keadaan bekerja kan. Kita kan bagaimana kita bisa saling menghargai saja. Iya. Yang jelas kita harus masing-masing tahu tugas dan fungsinya begitu. Nah istri selaku istri ya harus layani suami. Betul. Istri selaku persid ya harus berlaku sebagai Persid seorang persid. Oke. Bagaimana membina anak-anak anggota itu, istri anggota juga. Istri selaku pegawai BUMN ya tempatkanlah sebagai itu. Itu kan
Semua Oke. sesuaikan Sangat ininya. benar. Tempat, ya kita Untung tempatkan Bapak diri. ketemu Ya. istrinya pas lagi kerja. Ini ketemu istrinya pas lagi sama pacar orang, Pak. Berarti rebut pacar orang gitu ya. Aduh. Jangan nyeritain Tapi- kisah sendiri. Tapi jantan dia. Dia berani ngerebut, dia dapat berarti dia pemenang dia, Bro. Enggak Ya, banyak, ya, Pak. dia pemenang Takut dia. beneran. Enggak gitu Pak, sumpah Pak. Enggak. Takut beneran. Kapok. Pak, ini saya senang banget bisa ngobrol santai dengan Bapak ini, mungkin karena keseharian Bapak juga Bapak sibuk. Betul. Lagi Bapak juga wakil ketua dari Satgas Covid kan, Pak? Iya, Bersama iya, dengan Mas Kapolres, Ega, iya, Pak iya. Pak Turmudi, Pak iya. Turmudi sama Pak Wali Kota juga. Wali Iya, sebagai Pak ketua Walan sebagai ketua ya. Satgas Covid. Nah, Oke. ini beliau melihat tadi kekayaan alam Kalimantan juga, makanya beliau bisa ngebuat organisasi yang namanya UMKM Tangguh nih, Pak ya. Iya. Nah, ini menariknya dari beliau nih, sibuk-sibuk tapi masih memperhatikan yang lain nih, Pak. Kenapa sih Pak bisa berpikir mau ngelakuin hal tersebut? Iya, Kan Bapak jadi- udah sabrek-abrek nih kegiatannya nih, Pak. Ya, jadi kan begini Mas, begitu ini dinyatakan pandemi, bahwa kan ini menjadi masalah kita bersama begitu. Dunia menghadapi permasalahan ini, sehingga yang kita hadapi bukan hanya sekedar penanganan kesehatan kalau sudah seperti ini, Ya. maka terkait dengan ekonomi masyarakat, kemudian bagaimana kondisi sosial masyarakat itu kan akan berdampak semua itu, begitu. Sehingga itu juga menjadi hal-hal yang harus mendapat perhatian kita dalam penanganannya, begitu. Jadi kasus COVID ini tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja penanganan kesehatan itu tidak bisa. Benar-benar. Ini Semua suatu aspek ya? permasalahan ya, semua aspek. Ini sangat multidimensional permasalahan ini, sehingga kita bagaimana secara komprehensif melihat dari berbagai bidang untuk mengatasi itu semua. Karena kalau hanya kesehatan saja kita tidak menggerakkan roda ekonomi, maka kondisi ekonomi masyarakat juga akan bahaya. Kalau ekonomi masyarakat turun, kemudian kita misalnya, mohon maaf, terjadi krisis. Masyarakat kita tidak makan, perutnya lapar, itu bisa lebih berbahaya. Lebih itu. berbahaya daripada Karena COVID-nya apa? ya, Pak, ya? Kondisi sosial yang akan digerakkan oleh orang lapar lebih gampang terhasut. Betul. Begitu. Jadi kalau virus hanya diri sendiri, tapi kalau sudah orang perutnya masyarakat ini lapar, digerakkan itu bisa mengganggu orang lain itu. Betul, Pak. Karena Itu sudah yang terbukti. penting itu, Pak. Iya. Lapar gampang terhasut, Iya, kenyang iya. biasa bego, Pak. Ah, ya. Kenyang celingak Iya. celinguk. Ngapain ini ya? Dan gampang terhasut karena udah males aja, udah Iya. kenyang, udah ngapain lagi gitu ya. Iya, makanya itu tadi di dalam penanganannya tentu kita kan harus ada strateginya, Mas. Begitu, harus ada strateginya. Dalam arti saya selalu bilang dan saya selalu sampaikan di setiap rapat untuk memotivasi kita bersama. Betul. Karena ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Benar. Baik pemerintah maupun masyarakat. Jadi seluruhnya harus bersinergi dalam hal ini. Tidak bisa hanya menunggu dari pemerintah. Dan bahkan kesadaran protokol kesehatan itu harus dimulai dari kesadaran pribadi dari masing-masing masyarakat. Dari kita semua. Dari begitu. kita. Karena dihimbau pemerintah baru make. Oh, baru make, apalagi harus diraja-raja dulu. Saya sering sekali bilang tuh kalau press release tuh bahwa masyarakat Balikpapan itu masyarakat yang cerdas, masyarakat yang pintar, nggak perlu dipaksa-paksa, pasti harusnya mau Sudah lah, ngerti lah ya, sudah sudah ngerti paham itu, kewajibannya. ngikutin itu kan begitu. Nah, tadi saya bilang terkait dengan strategi tadi, kan bagaimana masyarakat Balikpapan itu aman dari COVID. Kemudian bagaimana masyarakat Balikpapan produktif. Ya. Bagaimana ekonomi masyarakat Balikpapan tumbuh. Kan ini yang harus kita gerakkan terus. Nah, Sekarang ini ya. terkait dengan bagaimana masyarakat Balikpapan aman dari COVID, ini kan yang paling utama adalah bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Ya. Tumbuh kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan tersebut begitu. Nah, terus bagaimana masyarakat Balikpapan produktif? Sektor-sektor UMKM harus kita gerakkan dong. Digerakkan. Harus. Karena sebagian besar kita Balikpapan ini kan kota jasa. Kota jasa. Sebagian besar bergeraknya dalam bidang UMKM. Kalau ini tidak kita gerakkan, itu sangat-sangat berbahaya, ekonomi kita tidak bergerak. Begitu. Makin ekonominya semakin jatuh. Jatuh. Nah, bagaimana dapat ekonomi masyarakat Balikpapan tumbuh kan? Betul. Kalau tidak kita gerakkan, kalau kita tidak produktif. Makanya saya mengajak seluruh masyarakat, ayo kita ikuti protokol kesehatan, ayo kita bergerak, ayo kita produktif begitu. Pokoknya apapun yang bisa dilakukan, ayo kita lakukan Ayo kita bersama. lakukan Iya, ayo kita Itu lakukan kan dalam gitu. bentuk positif, Pak ya. Ya. Nah, Positif sekali ini. dalam hal bagaimana masyarakat Balikpapan aman dari COVID ini kan kita gugus Satgas, sekarang ini kan Satgas, kemarin COVID. gugus tugas ya, Gugus Satgas tugas. COVID. Kan terus nih, dengan seluruh stakeholder yang ada, terutama Dinas Kesehatan yang di depan kan, terus melaksanakan 3T itu. Ya. Yang pertama Pak, Tracing, testing,
dan treatment. Kan begitu terus melaksanakan, makanya didapat karena kita sering melaksanakan testing dan tracing, muncul beberapa hal yang yang terkonfirmasi positif. Ya. Ini merupakan angka walaupun tumbuh kelihatannya, tapi itu kebaikan untuk kita karena ketahuan dia lebih awal, sehingga kita bisa mentreatmentnya. Begitu. Nah, trigger mereka. ya. Nah, kemarin yang masih terkonfirmasi positif yang agak berat sakitnya di rumah sakit, kami kemarin juga sempat melaksanakan yang disebut dengan donor plasma convalescent. Nah, Tuh, tahu nggak lo? nggak tahu Pak. Itu Ya. Itu. Beda dong. Jadi kita melaksanakan itu di Kodim dengan Satgas kebetulan HUT TNI. Jadi kita Satgas Covid kita rangkai dengan itu. Saya sampaikan ke Satgas bahwa ada metode baru yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Gatot Subroto dulunya. Pernah dengar kasus secapa AD yang 1.300? Pernah Pak? Nah, itu kan Pernah. 1.300 itu bisa langsung nol dengan treatment yang diberikan. Ya, treatment yang diberikan salah satunya melalui convalescent itu. Oke. Nah, itu waktu itu yang terkonfirmasi positif, kita himbau untuk mendonorkan plasmanya. Plasma itu donor darah, diolah di lab, diambil plasma. Plasma ini diinjekkan kepada Si yang masih sakit. Yang masih sakit Sehingga itu. antibodinya bisa Kuat lagi. naik, kuat, Oke. begitu. Hebat loh. Kamu mau Jadi kayak itu. gitu, keren. Mau. Dan waktu itu bro, mungkin pertama Kodim yang pertama yang melaksanakan dan jumlah paling besar mungkin balik Ini makanya diapresiasi sama Pak Wali Kota juga. Gitu. Ini terobosan baru juga dari Bapak dan juga teman-teman. Ini Betul. sangat menarik, saya sangat ngebantu nih Pak ya. Ini hal yang ya kan kita niatnya bagaimana ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat kita, begitu. Intinya itu saja. Kita tidak nyari apa-apa. Yang penting bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik dan Oke. masyarakat kita terlindungi. pandemi selesai, ekonomi bisa tumbuh. Tumbuh ya, dan ini harus sinergi, harus berbarengan. Jangan hanya mengutamakan kesehatan, ekonomi kita tinggalkan. Oh itu bahaya juga. Wah, Ini bisa harus tahu ini nggak gerakan ini Pak? naik motor. Jawab apa ini? Naik motor lah. Salah. Apa tuh? Naik sepeda lah, naik sepeda. Salah. Tria jawab. Oh, ini gerakannya mau ini Pak. Mau Apa tuh? mancing dia Pak. Mau mancing? Mancing apa? Mancing keributan. Dia itu jalannya dulu. Oh, dulu aku kira dia mau mancing keributan ini. Satu lagi. Aduh. Jadi Pak ini apa Pak? Nyuci. Salah. Nyuci. Iya. Parut kelapa. Ya betul Pak. Aduh, aku bego banget ya. Kita yang bodoh. Games apa sih? Jelas. Aduh. Lain kali janjian aku juga mikir ini. Makanya biar lu mikir juga, jangan mikir. Ya mau sekali-sekali Trio lah dijadikan yang dibully. Nanti kita bikin Pak. Pak, sudah berapa bulan di Balikpapan Pak? Gimana? Sudah berapa lama? Sudah bulan ke-10 nih. Udah bulan ke-10. Bulan ke-10. Iya, bulan ke-10. Tapi kalau saya pengen tahu Pak gini Pak, Bapak kan tiap hari itu kerja terus, berseragam terus. Liburnya hari apa Pak? Nggak ada hari libur lah. Liburnya Bapak. Ini kan kesini syukur-syukur belum bisa datang karena beliau sibuk. Makanya itu kegiatan ini itu. hadir begini aja kita ketawa-ketawa, ini bagian dari kerja loh. Kan bagian dari kerja kita mensosialisasikan juga loh. Betul. Makanya saya senang dengan Mas Rega Mas Tria ngundang saya gitu. Kan sebagai influencer loh. Orang-orang top loh di Balikpapan loh. Cowok-cowok keren di Balikpapan mengundang kita. Tentu kan didengar oleh. Udah biarin aja Pak, biarin. Oh, sini. Pengen juga dipanggil. Gitu. Jadi karena ada Mas Tria Mas Rega, begitu kita tampil, oh pasti fans-fansnya. Wah. Jadi saya pun terasa jadi ya ikut keren lah. Kebetulan fans kita cowok semua Pak. Itu yang bahaya gitu. Kita ada yang salah sama kita. Ada yang salah. Sebelum bulan di sini kerasan nggak sih Pak di Balikpapan? Banget kerasa. Kenapa tuh, Pak? Ya. Yang bikin Bapak kerasan di sini? Apa Pak? Itu tadi masyarakat Balikpapan sangat welcome gitu. Jadi waktu saya perkenalan pertama di Kodim itu, waktu kami serah terima jabatan. kami sampaikan begitu mendapat perintah sebagai Dandim Balikpapan, saya kan belum apal, padahal saya sudah sebenarnya dua kali juga Ke Balikpapan. datang ke Balikpapan. Sudah pernah landing, waktu itu hanya 2 hari, Iya. gitu apa segala macam saya belum apal lah Bandaranya gitu. udah sebagus ini atau masih? Belum, ada yang lama, Oh, yang masih lama. lama, Oh, masih yang lama, lama masih waktu lama. itu. Oke. Waktu itu saya masih pangkat mayor lah. Ya. Saya googling lagi tentang Balikpapan. Nah, yang muncul itu kan Balikpapan itu kota yang aman dan nyaman. Yes. Kota beriman, betul. Ah. Aman dan nyaman. Aman dan kemudian Ya. smart city-nya muncul. Ya, betul. Betul Pak. Nah, itu menunjukkan kan kota ini
sangat nyaman untuk ditempati, Betul. kemudian sudah berubah menyesuaikan zaman kan kekiniannya. Jadi digitalisasi sudah bermain di kota ini begitu kan. Nah itu, jadi dengan kondisi itu saya pun berkeyakinan begitu nyampe pasti akan enak gitu Keluarga kan. pasti bakal udah lah, Ya. pasti betah kita di Ternyata begitu nyampe memang iya kan masyarakatnya welcome banget. Masyarakatnya ramah, welcome. Betul. Tetapi awalnya bro anak saya. Nah. Nah, anak saya waktu saya di Jakarta kan masih di Kalbar anak saya. Oh masih di Kalbar. Oke. Masih dengan istri waktu itu masih di Kalbar. Kalbar. Nah, saya bilang saya ajak kalau istri sih semangat pindah ke sini. pindah ke sini. Nah, anak mungkin karena sudah pindah Udah biasa berapa di sana. kali, Iya. capek dia bilang. Aduh, pindah terus capek katanya. Makanya Kasihan juga Bapak kan. tentara, udah ikut aja. Bukan males. Mas, Seru loh Pak itu pindah-pindah tempat tuh Pak. iya masalahnya dia SD aja di 3 sekolah kan. Oh. Di 3 sekolah yang berbeda ya. Iya, di sekolah Iya, 3 sekolah, pindah-pindah kan, di 3 sekolah yang berbeda. Kemudian dia baru ke SMP, baru 1 semester disuruh pindah kan pindah gitu. lagi. Padahal baru punya kawan dia. Karena masalahnya SD-nya di Kabupaten Sanggau, dia pindah SMP-nya ke Kabupaten Sintang waktu itu. Baru 1 semester, baru punya kawan. Disuruh pindah ke sini, dia bilang, wah capek, nggak usah lah di sini aja sama om-omnya aja sini kata dia kan. Wah, udah nak sini dulu kan nggak mungkin di sana terus saya bilang. Tak paksa dia kan kebetulan masih libur tuh di akhir Desember tuh. Ya. Jadi ketemu dia Natal tahun baru lah gitu. Sinilah main. Sini lu main-main, pokoknya main aja dulu, Rasain lihat-lihat dulu, dulu rasain, gitu ya. kan. Begitu dia sudah nyampe kita ajak muter. Dia bilang, ya pindah aja lah. Karena Kalbar dan Kaltim kan beda. Beda. Tidak sama. Ya, masalahnya itu tadi kan, Balikpapan mohon maaf, kotanya tidak terlalu besar, tapi lengkap loh. Betul. Ada Nyaman, semuanya tidak ya. macet. Betul. Apa yang kita Nyaman mau banget. ada. Ada, Luar lengkap. biasa loh bisa pindah-pindah tugas, pindah tempat, jadi nggak bisa lama. Tangga saya juga gitu Pak. Pindah-pindah rumah terus Pak. Cari ikan di sini. Itu beda kasus. Beda kasus. Makanya seminggu orang pindah, sebulan pindah gitu. Iya, iya. Pokoknya kamu juga pindah-pindah. Aku juga ya. Iya. Lancar nih. Lancar lagi. Kalau saya beda pindah tugas dan pindah rumah. Pindah rumah. Pindah rumah. Iya. Kalau tetangga saya emang nggak bisa bayar Pak. Bulan ini per bulan ya. Tapi rumah kaca. tapi kalau sekarang anak gimana Pak? Happy banget. FBB banget. Ya. seneng. Malah kalau dia bilang oh, udah nyaman, udah tenang. Kemana-mana lagi gitu. Iya, Yang jadi rasanya enak. udah nyaman ditinggalin Pak. Biasanya kan gitu tuh. Oh curhat kan, curhat lagi. Curhat, ya, ya, Dia ya. suka curhat colongan Pak. Dia suka. Dia suka begitu. Cowokku gitu sih. Oh amin, amin. Bapak. Oh iya. Nggak boleh. Nanti di belakang aja. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Pak, harapan Bapak untuk Balikpapan apa sih Pak ke depannya Pak? Meskipun nanti misalnya Bapak udah nggak bertugas di sini. Apa harapan Bapak buat? Ya, tentu harapan kami kan apalagi kita tahu bahwa ibu kota negara yang baru akan dipindahin ke Kalimantan Timur kan Timur, gitu. IKN. IKN akan pindah ke Kalimantan Timur. Nah, pada proses penyelenggaraan IKN itu semua tertumpu ke Balikpapan. Betul Pak. Gitu, Sebagai semua teras nih tertumpu. ceritanya, Ya, teras nih. semua tertumpu di Balikpapan. Dan bahkan kalau kota itu sudah jadi pun Balikpapan tetap akan menjadi penyangganya ibu Penyangga kota. ibu kota, betul sekali, Nah, Pak. maka Balikpapan akan tetap menjadi kota jasa. Nah, kalau suatu kota jasa tentu dalam memberikan suatu rasa aman dan nyaman itu yang paling utama. Betul. Begitu. Kota jasa itu seperti misalnya mohon maaf Bali, Singapura, itu kan kota-kota jasa. Kota jasa. Jadi bagaimana orang tuh datang harus merasakan suasana aman dan nyaman. Fasilitas infrastruktur harus semua tersambung dengan baik gitu. Karena itu tadi aman dan nyaman tadi kan akan terasa di sana. Fasilitas terpenuhi semua. Terpenuhi. Nah, kemudian harapan kami kepada masyarakat, peluang itu akan besar sekali ke sini begitu. Jadi ayo terutama anak-anak muda mulai berpikir kreatif begitu. Apapun yang bisa dilakukan, lakukanlah. Siapa yang duluan berani berbuat, dia yang akan menjadi pemenang. Oh. Jangan ragu, jangan pernah ragu berbuat. Ayo kembangkan kreativitas, ayo selalu semangat untuk berinovasi begitu. Jadi sehingga nanti jangan sampai masyarakat Balikpapan hanya sebagai penonton. Jadi orang datang ke sini berlomba-lomba karena tahu peluang itu. Tapi orang Sedangkan Balikpapan masyarakat cuma Balikpapan nonton. hanya sekedar penonton, Oke. hanya sekedar dijadikan saja. pangsa pasar begitu loh. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya, Harapan jangan kita seperti terus itu. bisa bersama-sama untuk bisa membangkitkan kota Balikpapan. Iya, harus kita bangkit ya. Luar Ya biasa gitu. loh. Tepuk tangan. Peluang. Karena peluang besar sekali, peluang besar sekali. Iya, Jadi iya. sebenarnya Bapak bilang tadi kita harus bisa mau bergerak, jangan Mau, hanya diam saja. iya. Sama seperti Bapak yang saya dapat juga Pak, ada 15 orang yang berpikir lebih baik
5 orang yang melakukan semua daripada cuma 15 orang yang berpikir, Pak. Iya, Percuma. iya percuma. Karena Iya. kalau dia hanya berpikir tanpa action, itu hanya sekedar wacana. Percuma. Hanya mimpi terus dia. Hoax Ya. itu kalau orang sekarang hoax bilangnya Pak. Tetapi kita perlu bermimpi dan kita segera action mimpi kita. Betul. Bangunlah dari mimpi itu Pak ya, Bangun jangan dari tidur mimpi terus. dan segera kita action, Oke. eksekusi Sangat menjadi setuju. suatu program. Terakhir, Pak, pesan buat teman-teman anak muda Kota Balikpapan selaku pendengar Onyx Radio nantinya, Pak. Ya, mari anak muda Balikpapan. Anak muda adalah calon pemimpin di masa depan. Anak-anak muda yang akan mengambil tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini ke depannya. Maka mari kita sebagai anak-anak muda harus selalu berpikirannya itu tadi yang kreatif, inovatif, berani selalu berbuat dan mencoba yang positif tapi ya, yang baik. Dan anak muda mengikuti sekarang perkembangan zaman yang begitu cepatnya ada perubahan, maka harus menjadi anak muda yang adaptif. Betul. Adaptif berarti kita mampu mengikuti perubahan zaman yang ada. Kita bisa melihat situasi yang ada. Oh, perubahan begini berarti saya harus seperti ini. Harus Jadi, cepat tanggap harus cepat dengan tanggap. situasi. Iya, harus cepat tanggap. Jadi itu. Harus responsif, Jadi Pak, ya. Jadi jadilah anak muda yang punya daya saing. Nah, salah satu daya saing adalah harus adaptif itu. Harus Begitu. Oke. Iya, Siap. harus adaptif. Sangat setuju saya. Terima kasih Bapak Komandan Kodim 0905 Balikpapan, Bapak Ya. Kolonel Armet I Gusti Agung Putu Sujarnawa. Panggilannya siapa sih, Pak? Agung Putu. Bapak Agung. Pak Agung Putu. Putu. Ya, kenapa Agung Putu? Kalau Agung di tentara banyak, Putu juga banyak. Nah, jadinya Tapi kalau sudah Agung Putu, Putu, cuma pasti saya. Gitu. Yang jelas saya terima kasih. Saya sudah diundang di Retribusi, Terima Betul, kasih Pak. Bapak. di acara Retribusi. Rega, Tria, Bukan bukan basa-basi. Sampai ketemu lagi Iya. di episode berikutnya. Selamat sore.